joy of the Lord. Oh, 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 Hosanna, hallelujah. He saved me. I've got the joy of the Lord. Halo adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Kita tunggu teman-teman kita yang lain ya. Siapa ya kira-kira? Hai, saya Jelen. Halo teman-teman. Halo. Apa kabar? Baik. Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Saya luar biasa. Kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita ambil waktu sejenak. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat satu pujian berkata, "Selamat pagi Bapak." Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Mari tutup mata, cuci tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik kepada kami sehingga Engkau telah menempatkan kami di tempat ini. Tuhan, tolong jamah ibadah kami Tuhan. Semua itu terjadi karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih hanya di doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Masih berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Mari kita bersukaria." Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada bersedih, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, mari kita bersukaria. Kita masih tetap memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian berkata, "I will sing for Jesus." I will sing for Jesus. Aku menyembah Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Kemuliaan yang dikubur, dinaikkan dengan
Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini, berkati pekerjaan orang tua kami dan pekerjaan Oma. Haleluya, amin. Semuanya berdiri, kita mengingatkan pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus adalah penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Kita angkat pujian berkata hormat bagi Allah. Sebagian firman Tuhan, namun sebelum itu kita angkat satu pujian berkata, "Ku mau cinta Yesus." Baiklah adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan.
Terima kasih buat Kakak Alvin dan juga Kakak Gracia yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi hari ini kami bersama-sama dapat memiliki waktu untuk bersama belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua supaya kami dapat duduk, diam, dan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman-Nya terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-44. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-44. Nah, cerita firman Tuhan ini cukup panjang. Nanti teman-teman dapat membacanya di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan menyaksikan video singkat tentang cerita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-44. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu
dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikian video singkat pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Siapa di sini yang pernah bersedih karena kehilangan orang yang dia kasihi? Mamanya, papanya, opanya, omanya, saudaranya, dan lain sebagainya. Teman-teman, ketika kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi, kita akan bersedih. Seperti cerita tadi, ada 2 orang yang bersedih karena saudaranya meninggal. Siapa yang meninggal? Lazarus. Siapa yang bersedih? Maria dan Marta. Tetapi saat Tuhan Yesus datang menemui mereka, kesedihan mereka yang sangat dalam dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang memberikan penghiburan kepada mereka. Bahkan bukan hanya penghiburan saja. Ketika Tuhan Yesus bertemu Maria dan Marta, dia pun ikut bersedih karena kematian Lazarus, orang yang sangat dikasihinya. Dan pada waktu itu, Tuhan Yesus pergi ke kuburan dan membangkitkan Lazarus. Wah, Tuhan punya kuasa yang sangat hebat, yang luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin orang tua kita, kakek nenek kita, orang yang kita kasihi yang sudah meninggal sampai hari ini belum bangkit atau tidak dibangkitkan. Tetapi kita yakin dan percaya, waktu kita membaca firman Tuhan, Yesus berkata dalam firman-Nya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dalam kehidupan iman Kristen kita sungguh percaya bahwa setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan memperoleh kehidupan yang kekal. Meskipun nanti kita akan mengalami kematian secara jasmani, mati kemudian dikuburkan, tetapi kita percaya bahwa kita akan dihidupkan kembali dan pergi ke surga yang kekal. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, secara fisik mungkin kita bersedih, mengalami banyak pergumulan dan penderitaan di dunia ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan menghiburkan setiap kita. Adik-adik yang harus belajar di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, merasa bahwa masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang tidak menyenangkan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyertai kita, memberi penghiburan dan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Saat Dia berjanji, Dia akan menepati setiap janji-janjinya. Anak-anak,
Teman-teman semua tidak perlu takut. Jalani hidup ini dengan terus percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan buat adik-adik pagi hari ini. Ayo, yang sudah mendengarkan cerita tadi, ada 3 pertanyaan yang Ibu mau tanyakan. Yang pertama, di manakah Maria dan Marta tinggal? Ada yang tahu? Ya, di Betania. Yang kedua, Lazarus sudah mati. Kemudian Tuhan pergi ke kubur dan berdoa, dan Lazarus bangkit. Pertanyaannya, sudah berapa harikah Lazarus meninggal? Ayo yang bisa menjawab. Sudah 4 hari. Wah, sudah lama ya. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tuhan bisa membangkitkan Lazarus dengan kuasanya. Yang ketiga, pertanyaan terakhir. Terdapat di manakah bacaan Alkitab kita hari ini? Ya, tadi bacaannya sudah diulang-ulang dibacakan untuk anak-anak. Ada yang mengingatnya? Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-44. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalannya ada di dalam bacaan kita, dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 25. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Oke, kita akan menghafal bersama-sama. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, adik-adik dapat mengirimkan video ayat hafalan di grup sekolah minggu. Demikian cerita firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan memberkati firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan hari ini. Tuhan beri kami kekuatan untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kami. Meskipun kami mengalami banyak duka cita, tetapi kami percaya bahwa Tuhan berada bersama-sama dengan kami. Kami punya kepastian saat kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun kami mengalami kematian secara fisik, kami akan dihidupkan kembali dan menikmati kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Mari bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian berkata, "Bapa, terima kasih."
Berkatilah kami semua dalam kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Berkati, berikan kami kesehatan, kekuatan. Berkati papa mama kami yang bekerja, secara khusus mereka yang bekerja di luar rumah. Tuhan jaga dan lindungi papa dan mama. Berikan kesehatan kepada mereka. Berkati juga pekerjaan papa dan mama. Kami juga sebagai anak-anak, Tuhan berkati supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran kepada orang tua, mengasihi sesama, dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati supaya ketika kami belajar di rumah kami masing-masing, kami berdoa Tuhan beri hikmat, bijaksana, dan kepintaran agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap pelajaran yang kami pelajari boleh dapat kami mengerti, menambah pengetahuan kami, tetapi juga menolong kami untuk menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh memiliki intelektual yang baik dan hidup takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kita akan bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.